Di tengah riuhnya tawa dan kehangatan pesta keluarga, sebuah momen tegang terjadi. Sebuah gelas jus mangga disodorkan, bukan sebagai hidangan tulus, melainkan sebagai perangkap beracun yang disamarkan. Nadira, seorang menantu yang dicemburui kesuksesannya, merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu, di balik senyum manis kakak iparnya, ada niat busuk yang mengintai. Dalam sebuah pertukaran senyap yang tak kasat mata, Nadira menukar gelas yang ditujukan untuknya dengan milik orang terdekat si pelaku. Sebuah tindakan nekat yang berujung pada aib memalukan, mengubah pesta bahagia menjadi awal dari perang terbuka yang tak terhindarkan. Apa yang terjadi setelah pertukaran itu? Dan bagaimana sebuah dendam keluarga bisa berakhir tragis dan ironis di depan semua orang? Wangi opor ayam dan rendang, berpadu dengan aroma manis kue-kue basah, memenuhi ruang keluarga besar yang meriah. Langit-langit dihiasi lampion-lampion kertas berwarna cerah, sementara tawa dan obrolan hangat saling bersahutan dari sudut-sudut ruangan. Sebuah pesta keluarga sedang berlangsung, mempertemukan sanak saudara yang jarang bersua di hari biasa. Anak-anak berlarian di antara kaki-kaki orang dewasa, menambah riuh rendah suasana sore itu. Di tengah keramaian itu, Nadira melangkah masuk menggandeng lengan suaminya, Pras. Usianya baru 25, namun pembawaannya begitu anggun dan penuh percaya diri. Butik pakaian muslim miliknya, Anggun Jelita, telah berkembang pesat, sukses yang diraihnya seringkali menjadi bisikan iri di antara kerabat. Kontroversi kecil mengiringi kesuksesannya. Beberapa orang diam-diam menanyakan sumber modal awal yang begitu besar, namun Nadira selalu menjawabnya dengan senyuman misterius. Pras, suaminya yang 2 tahun lebih tua, tak kalah menarik, dengan rambut undercut rapi dan senyum ramahnya. Pasangan serasi yang kehadirannya selalu mencuri perhatian. Setelah menyalami beberapa kerabat, pandangan Nadira bertubrukan dengan sepasang mata yang selalu memancarkan ketidaknyamanan baginya. Sahira, kakak kandung Pras, didampingi suaminya, Darmawan. Sahira tersenyum. Senyum yang terasa dingin dan dipaksakan. Usianya tak jauh berbeda dari Pras. Namun raut wajahnya seringkali menunjukkan gurat kelelahan, dan yang paling sering Nadira tangkap, rasa iri yang mendalam. Bukan rahasia lagi di keluarga ini bahwa Sahira seringkali bersikap sinis pada Nadira, terutama sejak butik Anggun Jelita melambung tinggi. Setiap pujian atau pencapaian Nadira selalu ditanggapi Sahira dengan komentar miring atau cibiran halus. "Wah, pengusaha sukses kita datang," sapa Sahira dengan nada yang terdengar seperti pujian, namun ada geliat sinis di ujung kalimatnya. Matanya menyapu penampilan Nadira dari atas ke bawah. "Makin kinclong saja ya, sejak omzet butiknya melambung tinggi." Nadira tersenyum tipis, berusaha menjaga kesantunannya. "Alhamdulillah, Kak Sahira. Semua berkat doa dan dukungan keluarga." Darmawan di sebelah Sahira hanya tersenyum canggung, seolah sudah terbiasa dengan dinamika tegang antara istri dan adik iparnya ini. Beberapa saat kemudian, saat obrolan mulai mengalir lebih santai, Sahira kembali mendekat. Di tangannya ada nampan berisi minuman berwarna kuning cerah. "Dir, coba ini jus mangga spesial buatan Bibi Siti," katanya sambil menyodorkan segelas minuman pada Nadira. Senyumnya kali ini terlihat sedikit berbeda. Ada kilatan aneh di matanya yang membuat Nadira merasa was-was. Insting Nadira segera berteriak waspada. Mengingat sejarah sikap Sahira kepadanya, pemberian ini terasa terlalu manis untuk menjadi tulus. Ada firasat buruk yang merayapi benaknya, membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Ia menerima gelas itu, mengucapkan terima kasih. Namun dalam hati, kecurigaan itu sudah tertanam kuat. Ada niat lain di balik segelas jus mangga yang disodorkan oleh kakak iparnya yang selalu sinis itu. Gelas berisi jus mangga itu terasa dingin di tangan Nadira, namun ada sensasi tidak nyaman yang menjalar hingga ke perutnya. Senyum Sahira tadi terus terbayang, senyum yang Nadira kenali sebagai pertanda niat kurang baik. Apakah ini perangkap baru? Nadira harus bertindak, dan cepat. Ini bukan kali pertama Sahira mencoba membuatnya merasa tidak nyaman di depan keluarga. Dulu, saat butik Anggun Jelita baru saja dibuka, Sahira pernah dengan sengaja menyebarkan gosip tak sedap tentang modal Nadira di acara kumpul keluarga, berharap mengurangi kepercayaan keluarga padanya. Insiden itu, dan banyak insiden kecil lainnya, telah mengajarkan Nadira untuk selalu berhati-hati terhadap segala sesuatu yang datang dari kakak iparnya itu, terutama di depan umum. Kini,
Dengan segelas jus mangga mencurigakan di tangannya, Nadira memegang gelas itu, berpura-pura menyesapnya sambil mengamati sekeliling. Pesta masih ramai. Perhatian orang terpecah pada berbagai obrolan dan hidangan. Inilah kesempatannya. Matanya tertuju pada Darmawan yang sedang asyik mengobrol dengan Pras dan beberapa paman. Gelas minumannya tergeletak begitu saja di meja kecil di sampingnya. Gelas itu terlihat identik dengan yang dipegang Nadira. Detak jantung Nadira sedikit bertambah cepat. Rencana gila melintas di benaknya, menukar gelasnya dengan gelas Darmawan. Ini berisiko, tentu saja. Jika ketahuan akan menimbulkan keributan besar dan mungkin menguak rahasia di balik butiknya. Tapi risiko minum cairan yang entah apa isinya dari tangan Sahira terasa jauh lebih menakutkan. Ia harus melakukannya demi keselamatannya sendiri, dan demi harga dirinya. Sebuah kalkulasi dingin melintas di benaknya. Sahira telah berkali-kali mencoba melukainya, dan kini, Nadira tidak lagi sudi menjadi korban pasif. Dengan gerakan sehalus mungkin, Nadira perlahan mendekat ke arah meja tempat Darmawan mengobrol. Ia ikut bergabung dalam obrolan, tertawa kecil pada lelucon yang dilontarkan pamannya, sementara tangannya yang memegang gelas bergerak santai. Ia menunggu momen yang tepat. Darmawan menoleh ke arah Pras. Tawanya meledak karena cerita lucu. Perhatiannya teralih sepenuhnya. Ini dia. Dalam sekian detik, Nadira dengan cekatan meletakkan gelas yang dipegangnya dan mengambil gelas yang ada di samping Darmawan. Gerakannya begitu cepat dan mulus, tertutup oleh tubuh Pras yang berdiri di dekatnya. Tidak ada seorang pun yang terlihat memperhatikan. Misi berhasil. Gelas yang sekarang dipegangnya terasa sama dinginnya. Berisi cairan berwarna kuning yang sama. Namun ia tahu ini adalah gelas yang berbeda. Gelas yang tadi diberikan Sahira kini sudah berpindah tangan, berada dalam jangkauan Darmawan. Sebuah pertukaran senyap yang bisa berakibat fatal. Nadira menarik napas lega yang tertahan. Ia kembali bergabung dalam obrolan seolah tidak terjadi apa-apa. Namun dalam hatinya ada campuran ketegangan dan harapan. Semoga semua baik-baik saja. Atau setidaknya, bukan dirinya yang menanggung akibatnya. Sebuah moralitas yang abu-abu, namun Nadira merasa ini adalah pertahanan terbaiknya. Waktu terus bergulir di pesta keluarga itu, matahari mulai merendah di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan melalui jendela besar. Pesta semakin hangat. Beberapa tamu mulai menikmati hidangan utama, yang lain masih asyik bercengkerama. Nadira sesekali melirik ke arah Sahira dan Darmawan. Sahira tampak sedikit lebih santai sekarang. Mungkin merasa rencananya berhasil, karena melihat Nadira tidak meminum habis jus di gelasnya. Padahal gelas itu sudah bertukar. Ada semacam kepuasan terselubung di wajahnya, semacam kemenangan picisan yang ia anggap sudah didapatkan. Namun, tak lama kemudian, perhatian Nadira beralih pada Darmawan. Pria itu yang tadinya terlihat santai mengobrol, kini mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia sesekali memegang perutnya, ekspresinya berubah menjadi sedikit meringis. Awalnya itu hanya gerakan kecil yang mungkin tak disadari banyak orang. Tapi semakin lama Darmawan terlihat makin gelisah. Ia menghentikan obrolannya, sesekali berdiri lalu duduk lagi. Dahinya berkerut dan warna kulitnya terlihat sedikit pucat. Beberapa tamu di sekitar Darmawan mulai menyadari perubahan pada dirinya. Bisik-bisik halus mulai terdengar. Darmawan, kenapa ya? Kok pucat begitu? Sepertinya tidak enak badan. Nadira menahan napas. Apakah efeknya sudah mulai terasa? Sahira yang tadinya terlihat tenang, kini mulai ikut menyadari kondisi suaminya. Raut wajahnya yang tadi memperlihatkan kepuasan perlahan berganti menjadi kebingungan lalu sedikit panik. Ia berbisik pada Darmawan, menanyakan keadaannya. Darmawan hanya mengangguk lemah sambil terus memegang perutnya. Keringat dingin mulai terlihat di pelipisnya. Ketegangan mulai terasa di area tempat Darmawan berada. Semua mata kini tertuju padanya. Sahira berdiri, tampak sangat khawatir. Namun di balik itu, Nadira bisa melihat secuil kengerian di matanya. Nadira melihat semua itu dari jauh. Perasaannya campur aduk antara lega karena bukan dia yang mengalami, sedikit khawatir melihat Darmawan, dan sebuah kepuasan gelap yang sulit ia akui. Meskipun ia tahu ini adalah konsekuensi dari minuman yang disiapkan Sahira untuknya. Rencana Sahira kini berbalik menimpa orang yang paling dekat dengannya.
Kondisi Darmawan semakin memburuk dengan cepat. Mual yang dirasakannya tak bisa lagi ditahan. Ia terlihat menahan sakit perut yang luar biasa. Wajahnya semakin pucat dan ia mulai terbungkuk-bungkuk. Bisik-bisik di antara tamu berubah menjadi keheranan dan kekhawatiran yang lebih jelas. Darmawan, ada apa? Kamu sakit? Tanya Sahira, suaranya terdengar panik. Ia mencoba memapah suaminya. Namun, Darmawan hanya menggeleng lemah, fokus menahan sensasi mengerikan di perutnya. Kemudian puncaknya tiba. Di tengah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti area itu, terdengar suara yang sangat tidak pantas, keras, dan berulang. Darmawan tidak bisa mengendalikannya lagi. Suara kentut yang tidak terkontrol itu memecah ketegangan, disusul dengan rona merah padam di wajah Darmawan dan Sahira. Tamu-tamu yang melihat kejadian itu sontak terdiam. Beberapa menahan napas, yang lain memalingkan muka karena malu. Keadaan semakin parah. Darmawan tiba-tiba berlari tergopoh-gopoh mencari toilet. Namun tampaknya ia tidak berhasil sampai di sana tepat waktu. Insiden yang sangat memalukan terjadi di area yang agak tersembunyi. Namun baunya segera menyebar dan beberapa tamu yang berada di dekat sana terlihat terkejut dan menjauh dengan cepat. Darmawan tergeletak lemas di dekat sana, tak berdaya dan dipermalukan. Sahira segera menghampiri suaminya dengan wajah yang sudah antara panik dan malu yang luar biasa. Ia berusaha membantu Darmawan. Sementara beberapa kerabat lain ikut mendekat dengan ekspresi campur aduk antara iba dan kaget. Di tengah kekacauan itu, seseorang yang tadi sempat melihat Darmawan meminum habis jus mangga dari gelas yang ditukar Nadira, tak sengaja melihat botol kecil kosong tergeletak di bawah meja tempat Darmawan duduk sebelumnya. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengambil botol itu secara diam-diam. Ketika ia membaca labelnya, matanya terbelalak kaget. Botol itu bekas kemasan obat pencahar dosis tinggi. Informasi itu menyebar dengan cepat melalui bisik-bisik, menghubungkan jus mangga yang diminum Darmawan dengan insiden memalukan ini. Para tamu mulai saling pandang, tatapan mereka beralih dari Darmawan yang tak berdaya ke arah Sahira yang kini berdiri mematung dengan wajah sepenuhnya dipermalukan. Rencana jahat yang tadinya ingin ditujukan pada Nadira kini, berbalik menghantam suaminya sendiri di depan mata seluruh keluarga besar. Kejadian ini jauh lebih memalukan daripada apapun yang bisa dibayangkan Sahira. Beberapa kerabat pria segera membantu Darmawan yang masih lemas dan sangat malu untuk dibawa pergi dari area pesta. Suasana yang tadinya ramai kini berubah menjadi tegang dan penuh kebisuan canggung. Semua mata seolah masih terpaku pada tempat kejadian, lalu beralih pada Sahira yang berdiri seperti patung batu, wajahnya merah pada menahan malu dan amarah. Pandangan Sahira yang berkilat-kilat itu kemudian tertuju lurus pada Nadira. Tidak ada lagi senyum sinis atau kepuasan yang dipaksakan. Yang ada hanyalah kemarahan yang membakar dan kebencian yang pekat. Rencananya untuk mempermalukan Nadira di depan seluruh keluarga telah hancur berkeping-keping. Dan ironisnya justru suaminya sendiri yang menjadi korban dan menanggung malu luar biasa. Nadira bisa membaca sumpah dendam yang diucapkan tanpa suara. Insiden ini tidak akan Sahira lupakan, dan jelas akan mengobarkan api permusuhan di antara mereka. Sebuah kemenangan pahit bagi Nadira, yang kini menyadari harga dari perlawanannya. Nadira tidak gentar. Ia merasa lega yang tak terkira, karena minuman itu tidak sampai ia konsumsi. Meskipun sedikit prihatin melihat kondisi Darmawan, Nadira tahu bahwa ini adalah buah dari ulah Sahira sendiri. Ia tetap tenang dan berdiri tegak, menunjukkan ketenangan yang membuat Sahira semakin geram. Nadira tidak perlu mengatakan apa-apa. Kehadirannya yang tenang di tengah kekacauan itu sudah menjadi tamparan telak bagi Sahira. Bisik-bisik di kalangan tamu semakin menjadi-jadi. Mereka berspekulasi tentang motif di balik obat pencahar itu, dan siapa yang menaruhnya. Meskipun tidak ada bukti langsung, raut wajah Sahira dan perseteruannya yang diketahui banyak orang dengan Nadira sudah cukup menjadi petunjuk bagi sebagian besar tamu. Pras yang berdiri di samping Nadira merasakan ketegangan itu. Ia melihat tatapan Sahira pada Nadira, dan ia melihat ketenangan istrinya. Tanpa banyak bicara, Pras menggenggam lembut tangan Nadira. "Kita pulang saja, sayang," bisiknya. Nadira mengangguk setuju. Suasana sudah terlalu tidak nyaman dan tidak ada gunanya mereka berlama-lama di sana. Setelah berpamitan singkat pada orang tua Pras dengan alasan Nadira merasa tidak enak badan, mereka memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya di tengah kekacauan itu.
Nadira dan Pras berjalan keluar dari rumah keluarga besar, meninggalkan pesta yang berubah menjadi panggung drama yang memalukan bagi sebagian orang. Mereka melangkah menuju mobil mewah Toyota Alphard terbaru tahun 2024 milik Nadira dan Pras yang terparkir di depan, meninggalkan tatapan penuh dendam Sahira yang masih terpaku pada punggung Nadira. Jelas kejadian ini hanyalah awal dari babak baru dalam perseteruan mereka. Hening memeluk interior mewah mobil itu. Saat mobil membelah jalanan malam, lampu-lampu kota berkelebat di luar jendela, namun pikiran Nadira masih tertinggal di rumah keluarga besar tadi. Kelegaan bercampur dengan ketegangan atas apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Pras menyetir dengan tenang. Sesekali melirik Nadira di sebelahnya. Ia merasakan ada yang tidak beres sejak mereka meninggalkan pesta. Lebih dari sekadar ketidaknyamanan akibat insiden Darmawan. "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanyanya lembut, memecah keheningan. Nadira menarik napas dalam-dalam. Ini saatnya memberitahu Pras apa yang sebenarnya terjadi. "Aku lega, Mas." "Lega sekali." Pras mengernyitkan dahi. "Lega kenapa?" "Karena kita sudah keluar dari sana." Nadira menoleh, menatap suaminya dengan sorot mata serius. "Karena minuman itu tidak sampai aku minum." Ia kemudian menceritakan semuanya. Mulai dari cara Sahira menyodorkan jus mangga dengan tatapan mencurigakan, firasat buruk yang ia rasakan, hingga keputusannya yang spontan dan berisiko untuk menukarkan gelasnya dengan milik Darmawan saat Darmawan lengah. Ia menjelaskan kecurigaannya yang kuat bahwa minuman itu memang ditujukan untuk dirinya dengan niat jahat untuk mempermalukannya. Pras mendengarkan dengan saksama, rahangnya mengeras. Awalnya terkejut mendengar detail rencana Nadira menukar minuman, tapi kemudian keterkejutan itu berubah menjadi pemahaman saat ia menghubungkan cerita Nadira dengan insiden memalukan yang menimpa kakak iparnya, Darmawan. Dan bagaimana reaksi Sahira setelahnya? Jadi minuman itu isinya? Pras tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tatapan matanya jelas menunjukkan ia mengerti. Nadira mengangguk getir. "Kurasa begitu, Mas." Setelah kejadian itu, ada yang menemukan botol obat pencahar di dekat meja tempat Darmawan duduk. Ekspresi Pras berubah total. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam pada perilaku kakak kandungnya sendiri. Ia menepikan mobil sejenak di pinggir jalan yang sepi, lalu menggenggam tangan Nadira erat. "Aku tidak percaya Kak Sahira bisa sejauh itu," ucapnya lirih, syarat kekecewaan, "mencoba mempermalukanmu dengan cara serendah itu." Ia menatap Nadira, matanya penuh ketulusan. "Maafkan perbuatan kakakku, sayang. Aku tidak tahu harus bilang apa." Nadira membalas genggaman tangan Pras. "Ini bukan salahmu, Mas." Pras menggeleng. "Tidak. Ini tentang keluargaku yang mencoba menyakitimu. Tapi dengar Nadira, mulai sekarang aku akan lebih-lebih waspada. Aku tidak akan membiarkan Kak Sahira atau siapapun mencoba melakukan hal seperti ini lagi padamu." Suaranya tegas, penuh tekad. "Aku akan melindungimu. Apapun yang terjadi, aku di pihakmu." Dukungan Pras yang tulus itu melegakan hati Nadira. Ia tahu menghadapi Sahira tidak akan mudah, tapi mengetahui bahwa suaminya ada di sisinya, siap melindunginya, memberikan kekuatan luar biasa padanya. Malam itu, di dalam Alphard mereka yang nyaman, pondasi pertahanan terhadap intrik Sahira mulai dibangun. Nadira tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi kebencian iparnya, melainkan bersiap untuk pertarungan yang lebih besar. Hari-hari setelah pesta keluarga itu terasa berbeda. Meskipun kehidupan sehari-hari Nadira dan Pras kembali normal, insiden di pesta masih menyisakan ketegangan yang menggantung di udara. Nadira tetap menjalankan rutinitasnya mengurus butik anggun jelita, memastikan semua berjalan lancar. Namun, ia tahu betul bahwa di tempat lain bara dendam Sahira sedang menyala, lebih terang dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Di rumahnya, Sahira masih diliputi rasa malu dan kemarahan yang luar biasa. Kejadian Darmawan yang sakit perut di depan semua orang adalah pukulan telak bagi harga dirinya. Bukannya merenungi perbuatannya, Sahira justru semakin membenci Nadira, menyalahkannya atas semua yang terjadi. Baginya, Nadira adalah akar masalahnya. Wanita yang selalu lebih beruntung dan lebih disukai, yang kini bahkan berhasil mempermalukannya di depan keluarga besar. Kemarahannya seringkali ia lampiaskan pada Darmawan, suaminya yang malang,
yang masih belum pulih sepenuhnya dari insiden tersebut, baik secara fisik maupun mental. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu minum jus itu? Sembur Sahira suatu kali, matanya menyala. Darmawan hanya bisa terdiam, merasa bersalah sekaligus kesal pada Sahira yang tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Dendam Sahira tidak berhenti pada omelan. Diam-diam ia mulai memikirkan cara lain untuk menyerang Nadira. Menjatuhkan harga diri Nadira secara pribadi sudah gagal total. Kali ini ia harus menyerang sesuatu yang paling penting bagi Nadira, bisnisnya. Sahira mulai mengintai media sosial butik Anggun Jelita, mencari celah, mungkin merencanakan kampanye hitam atau cara lain untuk merusak reputasi butik tersebut. Pikiran-pikiran licik berkelebat di benaknya. Ia bersumpah akan membuat Nadira membayar mahal atas rasa malu yang ia derita, bahkan jika itu berarti menghancurkan sesuatu yang telah Nadira bangun dengan susah payah. Sementara itu, Nadira tidak sepenuhnya lengah. Firasatnya mengatakan bahwa Sahira tidak akan tinggal diam. Ia dan Pras seringkali membahas kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Pras yang kini sepenuhnya mendukung Nadira berusaha mencari tahu kabar dari rumah orang tuanya secara halus, mengamati apakah ada gelagat aneh dari Sahira. Dia pasti tidak terima, Mas, ujar Nadira suatu malam setelah mereka membahas potensi ancaman dari Sahira. Sikapnya tadi sudah menunjukkan dia semakin dendam. Pras mengangguk setuju. Aku tahu, tapi kita tidak perlu takut. Kita hadapi bersama. Ia meyakinkan Nadira untuk tetap fokus pada butik Anggun Jelita, tidak membiarkan kebencian Sahira mengganggu pekerjaannya. Jika dia mencoba menyerang bisnismu, kita punya cara untuk menghadapinya. Kita punya tim yang solid dan reputasimu baik. Meskipun ada kekhawatiran, Nadira merasa lebih kuat karena ia tidak sendirian. Ancaman itu memang menggantung, namun ia dan Pras sudah bersiap mengantisipasi badai yang mungkin datang. Mereka tahu pertarungan dengan Sahira belum usai, justru baru saja dimulai dalam skala yang lebih besar. Sebuah perang dingin yang melibatkan reputasi, keluarga, dan harga diri. Hidup terus berjalan, musim berganti, namun ketegangan tak kasat mata dengan Sahira masih terasa. Nadira memilih untuk tidak larut dalam kecemasan. Dengan dukungan penuh dari Pras, ia memfokuskan energinya pada hal-hal positif, mengembangkan butik Anggun Jelita. Ia meluncurkan koleksi terbaru yang disambut antusias oleh pelanggan, mengadakan acara amal kecil, dan memperluas jangkauan pasarnya secara daring. Kesibukan dan kesuksesan butiknya menjadi bukti ketangguhan Nadira. Ia tidak akan membiarkan kebencian orang lain merusak kebahagiaan dan pencapaiannya. Pras menepati janjinya. Ia tidak secara frontal konfrontasi dengan Sahira di depan umum, tahu bahwa itu hanya akan memperburuk keadaan. Namun secara halus ia mulai membangun benteng pelindung di sekitar Nadira dalam lingkungan keluarga. Ia lebih sering menghabiskan waktu berkualitas dengan orang tua mereka, memastikan mereka melihat kebaikan dan ketulusan Nadira. Sesekali dalam percakapan santai, Pras akan menyinggung pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan dampak negatif dari rasa iri atau tindakan yang tidak baik, memberikan peringatan tersirat yang Nadira yakin dipahami oleh Sahira. Ia juga memastikan bahwa informasi penting tentang Nadira tidak bocor atau disalahgunakan oleh Sahira. Nadira menyadari bahwa Sahira masih mengawasinya dari jauh. Mungkin Sahira sedang merancang strategi baru, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sesekali Nadira mendapatkan firasat tidak enak atau mendengar desas-desus yang samar. Namun ia tidak lagi merasa takut seperti dulu. Pengalaman di pesta itu, betapapun tidak menyenangkannya, telah mengajarkannya untuk lebih waspada dan yang terpenting memberinya bukti solid tentang niat buruk Sahira. Ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia punya Pras di sisinya, bahu-membahu melindunginya. Pasangan itu seringkali membahas potensi ancaman dan bagaimana cara menghadapinya. Mereka sepakat untuk tidak terpancing emosi, tetap tenang, dan menghadapi setiap kemungkinan serangan dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Mereka tahu bahwa dendam seperti yang dimiliki Sahira tidak mudah padam, dan mungkin akan ada badai lain yang datang di masa depan. Namun saat ini Nadira dan Pras merasa siap. Mereka telah belajar dari pengalaman. Mereka saling mendukung dan mereka memiliki kehidupan yang kuat yang tidak akan mudah digoyahkan oleh intrik Sahira. Bab ini tidak berakhir dengan penyelesaian konflik, melainkan dengan potret Nadira dan Pras yang berdiri kokoh, saling menguatkan, menatap masa depan dengan kewaspadaan, namun juga keyakinan.
siap menghadapi apapun yang disiapkan oleh kakak ipar yang penuh dendam itu. Perjalanan mereka belum selesai, sebuah konflik moral yang mungkin tak berujung, namun kini mereka menghadapinya sebagai tim yang tangguh. Dan begitulah, kisah Nadira dan Pras berakhir tidak dengan penyelesaian damai, melainkan dengan sebuah potret tentang mereka yang berdiri kokoh, saling menguatkan, siap menghadapi badai dendam yang mungkin akan datang. Di sisi lain, aib yang menimpa Sahira dan Darmawan menjadi pelajaran pahit bahwa niat buruk akan selalu kembali pada pelakunya sendiri. Kisah ini adalah pengingat bahwa ketenangan, kewaspadaan, dan dukungan dari orang terkasih adalah perisai terkuat kita dalam menghadapi kebencian orang lain.